Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Anggota tubuhmu sudah diserahkan? Di pasal sebelumnya, Rasul Paulus membahas tentang Adam dan Kristus, di mana dosa masuk melalui satu orang, yaitu Adam sebagai perwakilan kita. Begitupun akibat dari dosa, yaitu penghukuman, diterima oleh kita semua umat manusia. Maka berlaku juga dengan Kristus. Satu perbuatan benar yang dilakukan oleh Kristus menjadi pembenaran bagi kita. Di pasal 6 ini, Rasul Paulus membahas tentang mati dan bangkit dengan Kristus, yang di dalamnya dibahas bahwa bolehkah orang percaya tetap tinggal di dalam dosa. Di ayat yang ke-13 ini, ayat bacaan kita tadi akan menjadi perenungan bagi kita di hari ini. Anggota-anggota tubuh diperalat sebagai senjata oleh kerusakan sifat kita, yang dengannya keinginan-keinginan daging dipenuhi. Tetapi kita tidak boleh membiarkan penyalahgunaan itu. Anggota-anggota tubuh kita dijadikan secara dahsyat dan ajaib. Jadi sayang bila dipakai sebagai senjata iblis untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, untuk menuruti kecenderungan-kecenderungan hati yang penuh dosa. Ketidakbenaran menuntun kepada dosa. Ini adalah pendapat dari salah seorang teolog, Matthew Henry. Ya, kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka hidup lama kita harus ditinggalkan. Hidup yang penuh dosa harus dilepaskan. Dan kita menjalani hidup baru yang dimana kita bukan lagi hidup di dalam dosa atau bagi dosa, tetapi hidup kita bagi Kristus saja. Hidup baru berarti siap hidup sesuai dengan kehendak Kristus, dituntun oleh Kristus. Termasuk di dalamnya anggota-anggota tubuh kita yang dulunya dikuasai oleh dosa, baik tangan, kaki, hati kita, pikiran kita, atau apapun anggota tubuh kita, kita harus menyerahkannya kepada Allah demi kemuliaan Kristus yang daripadanya kita mendapatkan pembenaran. Memang tidak mudah dan akan sangat sulit karena setiap harinya, bahkan setiap waktunya, kita menghadapi godaan dari iblis untuk menyerahkan diri kita, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk jatuh dalam dosa. Apalagi jika dosa itu adalah dosa yang sudah mengikat kita bertahun-tahun lamanya. Tentu kita akan mengalami kesulitan, kewalahan dalam melawan atau melepaskannya. Tetapi menjadi keharusan bagi kita, orang yang sudah percaya sungguh-sungguh, untuk hidup bagi kemuliaan Kristus. Oleh karena itu, walaupun sulit, walaupun kita harus kewalahan, tetapi kita harus tetap melakukannya. Dan pastinya Roh Kudus yang diberikan bagi setiap orang percaya akan memampukan kita untuk melakukannya, melakukan kebenaran, menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita yang sudah percaya sungguh-sungguh, sudahkah kita mengambil keputusan untuk memberi diri kita, memberikan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah dan dipakai sebagai senjata kebenaran, sebagai kemuliaan bagi Tuhan? Ataukah sampai dengan saat ini kita masih bergumul dengan keputusan ini? Dikasih tidak ya? Saya masih mengalami kesulitan. Oleh karena itu berdoalah, mintalah pimpinan Roh Kudus agar kita sebagai orang percaya dimampukan untuk menyerahkan diri kita, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita bagi kemuliaannya.
Dan bagi kita yang sampai dengan saat ini belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, terima dan percayalah sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan membuat hidupmu terbebaskan dari dosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui perenungan ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk di hari ini kami diingatkan melalui renungan singkat tentang bagaimana kami sebagai orang percaya harus menyerahkan anggota-anggota tubuh yang kami miliki kepada-Mu Tuhan untuk dijadikan sebagai senjata-senjata kebenaran. Bukan sebaliknya diperalat sebagai senjata-senjata dosa yang pada akhirnya tidak memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau sampai dengan saat ini kami masih membiarkan anggota-anggota tubuh kami diperalat oleh iblis, dipakai untuk menjadi sesuatu batu sandungan yang tidak memuliakan nama Tuhan Yesus. Melalui renungan ini Tuhan, biarlah kami mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh menyerahkan diri kami sebagai orang percaya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.